Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Soal pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga agar pendidikan tetap menjadi ilmu yang memiliki dasar yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti apa hakikat pendidikan, bagaimana proses memperoleh pengetahuan, dan untuk apa pendidikan diberikan kepada manusia. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar di kelas, tetapi sebagai ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan tertentu. Filsafat ilmu juga mengawasi agar praktik pendidikan tetap berlandaskan nilai moral, kemanusiaan, dan etika. Misalnya, guru tidak hanya mengajar nilai akademik siswa, tetapi juga membentuk karakter, sikap sosial, dan tanggung jawab peserta didik. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir kritis dan reflektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat eksistensi pendidikan sebagai ilmu yang ilmiah sekaligus bernilai. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan pengalaman, pemikiran, dan persoalan baru yang menjadi bahan kajian filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan memunculkan pertanyaan baru tentang etika penggunaan teknologi, peran guru, hingga dampak media digital terhadap karakter peserta didik. Persoalan-persoalan tersebut kemudian dikaji melalui filsafat ilmu agar ditemukan pemahaman dan solusi yang tepat. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga melatih manusia untuk berpikir kritis, rasional, dan terbuka. Sikap inilah yang mendukung perkembangan filsafat ilmu karena filsafat membutuhkan manusia yang mampu berpikir mendalam dan reflektif terhadap realitas kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran filsafat, sedangkan filsafat ilmu memberikan arah dan dasar bagi pendidikan. Soal nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu menganalisis masalah pendidikan melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi membahas hakikat atau keberadaan suatu hal. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk memahami hakikat manusia sebagai peserta didik, tujuan pendidikan, dan hakikat belajar itu sendiri. Yang kedua, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran, penelitian, pendidikan, serta cara memperoleh pengetahuan yang benar dan ilmiah. Yang ketiga, aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta membentuk karakter dan moral peserta didik. Sebagai contoh, ketika terjadi masalah rendahnya motivasi belajar siswa, filsafat ilmu membantu menganalisis hakikat masalahnya apa atau ontologi, bagaimana cara mengetahui penyebabnya atau epistemologi, dan solusi apa yang paling bermanfaat bagi siswa atau aksiologi. Karena itulah, filsafat ilmu disebut sebagai alat analisis dalam memahami persoalan pendidikan secara mendalam dan menyeluruh. Soal nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Salah satu contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum ini, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dari sisi ontologi, kurikulum ini memandang peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Dari sisi epistemologi, pembelajaran dilakukan melalui diskusi, proyek, dan eksplorasi dan pengalaman nyata, agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Sedangkan dari sisi aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Contoh lainnya adalah ketika guru memilih metode pembelajaran yang tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan sikap toleransi siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mengejar pengetahuan, tetapi juga nilai dan manfaat bagi kehidupan. Jadi,
Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mendukung. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir kritis, ilmiah, dan bernilai dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana berkembangnya pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.